Itu tidak mencerminkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, Bang. Itu dulu. Tidak mencerminkan pekerjaan Yesus. Ini pandangan kami, orang yang di luar Kristen, karena yang bisa menilai kita itu kan orang dari luar. Terlepas penilaian orang itu salah atau benar, ya nanti kita lihat bagaimana kemudian fakta di lapangan kan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Satu keyakinan, kepercayaan yang bertolak ukur kepada Taurat, ajaran Nabi Musa. Nah, sedangkan saudara Kristen kami bagaimana mau menjalankan Taurat, sedangkan ya Taurat sendiri sudah dibatalkan oleh Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Yang pada intinya orang yang percaya Yesus adalah orang yang melakukan pekerjaan Yesus. Artinya Yesus tidak pernah ke gereja, Yesus tidak ibadah minggu, Yesus tidak pesta babi, Yesus tidak Natalan, Yesus bersunat dan seterusnya. Nah, dari sini kami menilai bahwa saudara-saudara kami Kristen itu tidak termasuk orang yang percaya kepada Yesus, karena masih melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di luar dari apa yang Yesus pekerjakan. Padahal kisinya sudah disampaikan. Barang siapa, aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan yang aku lakukan ini. Nah, kami belum menemukan itu di Kristen secara umum. Tapi mungkin diantaranya, mungkin termasuk abang ini, mempraktikkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Seperti itu, Bang. Silakan. Ya, baik. Memang ini Pak, kalau di setahu saya ya, keselamatan itu murid Yesus sendiri pun ngomong, jika demikian sangat sulit sekali untuk diselamatkan itu. Ya, saya lupa ada peristiwa apa itu, muridnya tuh sampai komentar seperti itu. Ya memang karena Matius 19. Iya Pak. Melakukan segala perintah Bapa, menjual segala harta, berikan ke miskin, kepada si miskin. Nah itu kan sangat ini ya Pak, sangat sulit gitu ya. Artinya mengikut Yesus itu tidak mudah gitu. Nah saya sangat tidak setuju dengan pengajaran di dalam Kristen sendiri yang menyatakan bahwa ikut Yesus itu mempermudah segala sesuatunya. Yang lain untuk selamat harus melakukan ini. Kristen tidak. Kalau mau selamat ya mengaku aja dia Yesus maka ditebus. Nah itu kan menurut saya ajaran yang salah juga Pak gitu. Jadi mengikut Yesus itu barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh perintahku, bukan perintah ya. Betul. Melakukan seluruh perintahku juga Pak. Nah iya. Itu kan sulit Pak. Jadi itu berproses juga menurut saya ya, karena kalau orang berpandangan bahwa mengaku Yesus langsung auto surga itu tentu sudah sangat salah gitu. Jadi hanya gara-gara Paulus ngomong mengaku Yesus, saya mengaku Yesus, itu konteksnya kan di Roma ya Pak ya. Di Roma itu pada waktu itu kalau mengaku Yesus sebagai kurios, dia dipanggil kurios. Sementara Roma itu takut pernah ada Alexander Agung yang dipanggil kurios juga. Takutnya dibantai juga kan Pak, gitu kan? Iya betul. Karena sesudah orang di masa itu kalau mengaku Yesus sebagai kurios, ya langsung mati Pak. Terus yang dilakukan betul sekali yang dilakukan Yesus tuh ada gini Pak. Dia berjalan mengajar, mengusir setan, berbuat baik, menyembuhkan. Nah itu juga yang kadang-kadang kurang di highlight oleh teman-teman Kristen sendiri ya. Jadi berjalan, menyembuhkan, mengajar, menolong orang, berbuat baik, gitu Pak. Nah inilah yang sebenarnya perlu dicontoh gitu ya. Kalau kita
mengajar, menyembuhkan juga mungkin tidak secara literal. Kalau bagi kita pengikutnya, menyembuhkan maksudnya menyembuhkan dari sakit, salah berpikir kita, salah pola berpikir kita, sehingga menimbulkan cara hidup yang sesat mungkin ya Pak ya. Nah itu mungkin juga perlu kita telaah kembali gitu. Itu yang dilakukan Yesus. Bukan Yesus itu kemudian kita dudukkan pada satu tahta, kemudian kita hanya menyembah Dia, perintahnya menjadi tidak penting lah, itu kan Pak, gitu kan. Karena saking sulitnya perintahnya itu, jadi mendingan saya sembah aja deh, itu Pak. Mending saya sembah aja, dan saking sulit perintahnya Pak, gitu. Iya. Gitu. Nah kalau mungkin disempurnakan perintahnya oleh Nabi Muhammad, dan makin ini lagi kan perjuangannya makin berat ya Pak ya. Makin berat. Kan sama-sama berjuang begitu Pak. Nah itu saya lihat live-nya Pak Zuma beberapa hari yang lalu, tentang jaminan keselamatan begitu ya. Nah saya pengen masuk waktu itu, cuman kurang ini ya Pak ya. Nah mengenai jaminan keselamatan pun juga di Kristen, jaminan keselamatan itu jika percaya Yesus atau melakukan apa yang Dia perintahkan Pak, gitu. Nah itu baru ada jaminan, karena sebagaimana Yesus itu Dia hidup soleh Pak, hidup soleh, doanya didengar Bapa Pak, doanya didengar Bapa, sehingga karena Dia soleh, betul. Sehingga diselamatkan dari maut Pak. Loh, Yesus saja diselamatkan Pak. Nah jadi maksud saya adalah, kalau kita berkata Yesus juru selamat, itu artinya bukan orang kalau mau selamat itu ke Dia, terus Dia sebagai apa ya yang menyelamatkan, bukan. Arti juru selamat adalah sebagaimana Yesus Kristus telah diselamatkan oleh Bapa dari maut, kita tiru cara berpikir Dia, kita tiru cara hidupnya. Nah kalau kita berhasil seperti Dia setelah kita dihakimi, karena standarnya kalau di Kristen Yesus, kalau di Islam mungkin standarnya Nabi Muhammad ya. Nah kalau di Kristen standarnya Yesus Pak. Nah kalau berhasil sama seperti sebagaimana Yesus telah hidup, cara hidupnya di dunia, nah maka kita juga diselamatkan gitu Pak. Maka sebenarnya tidak ada orang tuh, oh enak ya dosa terus tetap ditebus, nggak ada itu Pak, gitu loh. Iya, betul. Kalau kita mau diselamatkan, jaminan keselamatan kita dijamin kalau kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Karena Dia soleh. Kalau Dia soleh, artinya kan Dia dipenuhi oleh Roh Kudus Pak. Kalau saya sebut dipenuhi oleh Roh Kudus itu, Roh Kudus itu pribadi atau bukan? Kalau saya sebutnya spirit, itu maksudnya gairah untuk hidup kudus, gairah untuk hidup benar, gairah untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita dipenuhi oleh gairah yang sama sebagaimana Yesus Kristus dipenuhi oleh spirit yang kudus, maka ya kita nanti diselamatkan Bapa. Orang kita kudus kok, kecuali kita spiritnya berbeda Pak. Nah gitu kan, tidak akan diselamatkan. Begitu Pak. Masya Allah, baik. Tapi bagus sekali nih Pak, ini Bapak ini. Iya. Jadi kalau Yesus sudah menegaskan kan pola keselamatan itu, ya bersyukurlah manusia ini. Kenapa? Karena memiliki juru selamat kan gitu. Juru selamat ini bukannya merahasiakan cara kita selamat. Juru selamat itu menguraikan, gini loh caramu supaya kamu bisa selamat. Kan itu diuraikan tuh. Tetapi terkadang muncul ego dalam beragama, ikut nenek moyang, tradisi nenek moyang itu yang lebih kuat. Sedangkan kita mengatakan kita mengikut Nabi Muhammad, tapi perilaku keagamaan kita tidak mencerminkan bagaimana Nabi Muhammad itu hidup. Begitu juga saudara Kristen, mengaku Yesus juru selamatnya, tidak ada jalan selain Yesus, tapi praktek hidupnya tidak melakukan itu. Contoh misalnya di dalam 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, wajib dikatakan di situ, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus itu dicontohkan. Sebenarnya saudara Kristen itu apa bilangnya ya? Begitu Yesus turun ke bumi, itu sudah ada patron, sudah ada filter.
yang harusnya dicontoh. Tidak bingung lagi harusnya. Tidak bingung lagi karena sudah Yesus gini loh cara berhubungan dengan sesama manusia, gini loh cara berhubungan dengan Tuhan itu kayak mana, begini loh seharusnya memperlakukan aku, kalian harus nerima aku sebagai apa, gini loh ceritanya. Yesus sudah uraikan itu semua. Dan hebatnya di Kristen itu bukan cuma punya satu kitab, Bang. Kristen itu banyak kitab, ada kitab kanonik, ada surat Paulus yang mencerminkan kemudian bahwa kesempurnaan meniru Yesus dalam hidup itu sudah sempurna di Kristen. Makanya saya katakan percaya Yesus tidak binasa, betul. Tetapi cerminan percaya itu kudu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus melakukan kehendak Bapa Elohim, orang-orang yang mengatakan percaya wajib hidup sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Bapa Elohim. Malah jangan bertentangan. Karena kalau bertentangan hanya mengatasnamakan Yesus, iblis bisa masuk nyamar menjadi Yesus. Sehingga Yesus yang asli begitu datang, maaf kau memanggil namaku, tapi yang membantumu bermujizat bukan aku. Kenapa? Karena kamu melakukan perilaku yang tidak aku contohkan, kan gitu. Kita lihat di dalam Yohanes 14 yang tadi, di data 21. Apa katanya? Barang siapa yang percaya kepadaku, percaya nih, percaya, maka dia akan melakukan pekerjaan. Malah dikatakan barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Indah kali dalil itu sebenarnya. Indah kali. Barang siapa yang memegang perintahku dan mempraktekkan dalam hidupnya, dialah yang mengasihi aku. Nah, lalu Yesus melanjutkan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada orang tersebut. Keren apalagi, kurang keren apalagi Yesus itu. Coba, barang siapa yang memegang perintahku lalu mempraktekkan perintahku, aku mengasihi dia, dan barang siapa aku kasihi, maka Bapakku juga akan mengasihi dia, dan aku akan berkenan kepadanya. Wah, keren kali. Tapi pada praktiknya dalam kehidupan, maaf nih, kekristenan, ya kok justru bertentangan gitu loh. Tanda petik bertentangan di sini ada sih yang sebagian kecil orang mempraktekkan apa yang Yesus sampaikan, seperti yang tadi malam saudara siapa namanya Randy, dia seorang Katolik, tetapi benar-benar dia menjalankan apa yang menjadi contoh dari Yesus itu, dia praktekkan. Jadi apa ya bilangnya, sama seperti di Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada manusia, jika mereka menginginkan aku cintai, aku sayangi, aku ampuni segala dosa-dosanya, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku, penciptanya, akan menyayangi orang yang mengikutimu dan akan mencintai orang-orang yang mengikutimu dan mengampuni dosa-dosa orang yang mengikutimu. Sederhana. Jadi umat Islam kalau mau selamat, ikuti apa yang menjadi contoh, yang diajarkan, yang diperintahkan, yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad. Sederhana kan? Sederhana. Nah, begitu juga lah yang ada di Bible. Jika percaya kepada Yesus, tidak akan binasa gitu. Ya, silakan, silakan. Silakan, Bang, silakan. Iya, iya, betul sekali Pak. Karena pada penerapannya memang pribadi lepas pribadi itu ya Pak. Kalau kita melihat untuk menerapkan kalau saya sebut syariat yang diajarkan oleh Yesus itu juga sangat sulit ya Pak ya, karena ujiannya benar-benar ini ya, ujiannya benar-benar ujian mental gitu ya, benar-benar kita mau menuruti atau menggagahi Torah itu gitu. Jadi kan kalau setelah kita biasanya kalau kita tahu kebenaran kan ya seperti ahli Taurat ya Pak ya. Maksudnya kita berusaha menduduki kursi Musa, terus berusaha mencari pasal karetnya seperti itu kan Pak. Pasal karetnya ini bisa deh diakalin atau diubah-ubah sedikit. Itu mungkin seperti itu Pak. Kalau kita memang nggak mau mentaati
Torah atau hukum gitu ya. Ya kita berusaha mencari pasal karetnya sih Pak, gitu. Iya. Ya, Mantap tidak tidak binasa ya. Ya seperti yang pernah saya paparkan itu Pak, mengenai penebusan, Yesus menebus itu ya seperti yang pernah saya utarakan. Mungkin ya dengan mudahnya aja Pak, kalau mengampuni dosa atau mengampuni kesalahan itu ya hanya sekedar diampuni aja Pak, diampuni. Kalau Yesus mengampuni kesalahan orang yang membunuh mereka, orang yang membunuh dia di kala itu. Jadi istilahnya dia menebus dosa orang-orang Yahudi di kala itu. Dan itu ada frase, karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tidak bisa diampuni Pak, karena mereka tidak tahu kebenaran gitu. Karena mereka kan mikirnya, wah ini orang ini mengaku-ngaku dan atau menyetarakan diri dengan Allah, oke kita salib dia aja deh gitu. Atau memang mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus, dihasut oleh orang-orang Romawi atau orang petinggi-petingginya Yahudi begitu kan. Nah, tapi sesimpel itu Pak, mengampuni kesalahan atau meniadakan suatu perkara itu sesimpel menghapus atau mengampuni kesalahan orang. Sebenarnya tidak perlu ada pentumpahan darah Pak. Kalau saya tanya di ruang akademisi saya gitu ke mahasiswa saya nanya gitu, lebih powerful mana, darah Yesus dan perkataan Yesus ketika Yesus ngomong, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Powerful mana? Nah, mereka jawabnya powerful darah Yesus. Nah, berarti Yesus kalau tidak ngomong Bapa ampunilah mereka, apa diampuni? Tidak akan diampuni. Iya. Tidak akan diampuni. Jadi sebenarnya tidak perlu ada pertumpahan darah untuk orang itu saling mengampuni, itu tidak perlu ada pertumpahan darah. Nah, inilah kesalahan apa ya? Saya sebut saudara-saudara di agama Kristen pada umumnya adalah terlalu menjunjung tinggi darah ini Pak, gitu. Penumpahan darah ini sebagai penebusan begitu. Padahal penebusan, Yesus juga pernah mengampuni dosa. Terus orang ngomong, loh kamu tuh kok mengampuni dosa? Ketika orang bawa tiker orang lumpuh itu Pak, bareng-bareng empatan gitu ya, orang lumpuh, oke dosamu diampuni. Loh kamu bukan Allah mengampuni dosa? Loh sesimpel itu maksudnya, kesalahannya diampuni gitu. Kita ngomong ke orang lain kesalahannya diampuni. Nah itu menjadi tidak lazim, seperti mengambil posisi Allah begitu, mengambil posisi Tuhan. Padahal itulah yang gaya hidup yang yang diajarkan oleh Yesus itu saling mengampuni dengan mudah, melupakan kesalahan. Jadi kesalahannya apa? Perkaranya apa? Kalau kita menyatakan perkara itu tidak ada, ya tidak ada gitu. Dosa orang itu menjadi tidak ada. Dia bersalah kepada kita. Ya kita kalau mengampuni kesalahannya, ya sudah, perkaranya tidak ada. Dia tidak dihukum. Gitu kan Pak. Sesimpel itu sih. Kalau udah ngomong tentang darah yang tercurah, harus ada salib segala macam, memang agak repot. Itu lebih ke arah doktrin ya. Tapi kalau saya mengambil ajaran Yesus ya tentang pengampunan, mengampuni orang yang memusuhi kita, berikan nyawa kepada orang yang kamu kasihi. Ya sudahlah, kamu pengen bunuh aku, ya udahlah, kalau kamu puasin aja deh, aku kasih nyawaku. Gitu aja gitu. Iya. Iya, jadi kalau kita lihat tragedi penyaliban, kita ambil misalnya dari sudut pandang tujuan Bapa Elohim mengutus Yesus dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan Elohim akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita telusuri di Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus dan percaya kepada Yesus. Hal ini kemudian
ketika Yesus melakukan banyak tanda, mujizat, kekuatan, orang banyak percaya kepadanya. Nah, menurut Yohanes 3:16, orang yang percaya kepada Yesus dengan mujizat-mujizatnya bahwa beliau ini adalah Mesias utusan Elohim, orang itu sudah memperoleh hidup kekal dan tidak binasa. Karena sudah percaya, karena memang misi Bapa Elohim mengutus anaknya yaitu supaya orang makin banyak percaya kepada anaknya, semakin banyak orang yang selamat. Nah, pada saat misi kedatangannya sedang puncak-puncaknya dilakukan oleh Yesus, tiba-tiba hal itu harus di-cut oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, dengan mencoba untuk melenyapkan Yesus. Sampai dikatakan di dalam Yohanes 11 tadi 48, ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus, ini bahaya ini. Kalau kita biarkan orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka rapat, apa yang harus kita lakukan? Oh, nggak bisa, Yesus harus kita bunuh. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Artinya upaya, rencana, strategi untuk membunuh Yesus adalah cara orang-orang kafir, penolak Yesus, untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Jadi saya memiliki kesimpulan bahwa ketika Tuhan mengatakan begitu besar kasih karunia-Nya, mengutus hambanya, anaknya, siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Andai saja nih, ini saya mengandai-andai, andai saja Bang Suma hidup sesama Yesus, maka Bang Suma akan menghalau dengan sekuat tenaga orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Saya akan mengatakan, jangan kau bunuh, biarkan dia melakukan penginjilan misi penyelamatan, jangan dibunuh, karena dia datang memang untuk dipercayai. Maka saya akan menghalau orang-orang yang ingin membunuhnya. Biarkan Yesus merasa nyaman, biarkan Yesus merasa tentram, untuk tidak merasa terancam di dalam misi penyelamatan manusia. Karena dia harus menyelamatkan manusia dengan apa? Dengan manusia percaya dirinya adalah Mesias, bukan tumbal. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kekuatan Bang Suma dikalahkan, apa yang terjadi kemudian? Yesus kembalikan kepada Tuhannya yang mengutusnya. Bapak, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu. Malaikat turun memberikan kekuatan, maka tanpa Bang Suma pun misi Yesus bisa berjalan dengan aman. Tapi kalau begitu terancam, benar-benar terancam, Bapa Elohim tidak akan tinggal diam. Dalam Islam, Yesus diangkat oleh Elohim karena ancaman-ancaman makar yang dilakukan oleh kaumnya. Tuhan mengambil kesimpulan, Yesus harus diangkat karena Yesus menyerahkan, kepada tanganmu aku serahkan, terserah kamu angkat aku sekarang, kau matikan aku di tangan mereka, terserah, rencanamu yang harus berjalan. Maka umat Islam mengatakan beliau diangkat, diselamatkan. Nah, yang keliru, maaf, ini pandangan seorang muslim, yang keliru di sini seperti yang abang tadi katakan, bahwa mereka terlalu mengagung-agungkan darah Yesus. Padahal latar belakang adanya pertumpahan darah di atas salib itu adalah bentuk nyata upaya orang-orang ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus. Yesus ingin menyelamatkan dengan orang percaya kepada dia, bukan dengan dia mati di atas tiang salib. Tetapi orang-orang nggak mau. Kenapa? Syarat dengan kepentingan politik. Ini kalau dibiarkan orang makin banyak percaya kepada Yesus, pertama, keuntungannya orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kedua, kita rugi, bangsa kita akan dirampas. Maka satu-satunya jalan bunuh. Makanya iblis ikut terlibat, karena iblis tidak mau orang masuk surga. Maka iblis terlibat. Hentikan misi penyelamatan Yesus, hentikan, bunuh dia. Berapa kali iblis datang ingin menghentikan Yesus? Bunuh, jatuhkan dirimu, ingin dibunuh, tapi gagal. Jadi saya simpulkan, salib itu justru adalah upaya menghentikan misi penyelamatan kepada manusia. Saudaraku Kristen memiliki sudut pandang berbeda. Dia membolak-balikkan keadaan, seakan-akan penyaliban itulah cara Tuhan menyelamatkan manusia. Salah. Kedatangan Yesus untuk dipercaya sebagai Mesias itulah sebenarnya cara Tuhan menyelamatkan manusia, bukan dengan cara disalib. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Betul, Pak. Itu ada mengenai Yesus bikin mujizat di daerah-daerah itu, Pak.
ada juga Yesus bikin Yesus kemana, pergi ke suatu daerah gitu ya, dia di situ tidak membuat banyak mujizat. Terus di ayatnya itu dikatakan karena mereka tidak percaya. Ya. Nah, tujuan Yesus itu bikin mujizat atau Allah memberikan karunia untuk bermujizat itu supaya mendukung ajarannya kan, Pak? Iya, Jadi betul. ketika Yesus ngomong disertai dengan apa tanda-tanda mujizat itu, artinya tujuannya adalah supaya orang percaya ini berasal dari Allah gitu. Nah, kalau di suatu daerah Yesus kemudian tidak membuat mujizat karena mereka tidak percaya, banyak orang yang menafsirkan bahwa tidak percaya Yesus tidak bermujizat karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Yesus itu sudah mengajar, tapi mereka bisa mengolok ajarannya, bisa menolak ajarannya, bisa. Jadi kan percuma, Pak, kalau udah ngajar banyak tapi bikin mujizat tetap mereka nggak percaya, ajaran norak gitu. Nah, ajaran apa itu gitu kan? Yesus mengajarkan supaya bisa menggenapi Torah, tapi sulit nggak usah. Nah, gitu kan bisa, Pak. Nah, mengenai itu mengenai percaya itu, Pak. Nah, kemudian tadi menarik mengenai salib itu ya, Pak, pembunuhan itu ya, Pak ya. Kalau menurut saya ini dari pandangan Kristen, bukan pandangan Kristen, ini pandangan saya pribadi. Nah, betul sekali bahwa salib itu memang sebenarnya tidak ada. Yesus ngomong tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai itu ketika disalib itu sudah selesai. Bukan itu maksudnya. Ketika ngomong tetelestai sudah selesai itu, Paulus pernah menerangkan dia itu sudah selesai melakukan seluruh tuntutan Torah. Artinya dia tidak disengat oleh maut itu karena dia hidup, karena dia tidak melanggar Torah sampai akhir. Makanya Yesus berani berkata sudah selesai. Sudah selesainya adalah dia memenuhi seluruh tuntutan Torah gitu, Pak. Jadi bukan sudah selesai itu maksudnya saya melakukan misi Bapa, puncaknya adalah disalib. Nah, kalau begitu kan repot. Nanti saya ngomong lah, Bapak berarti haus darah. Jadi Bapak pengennya Bapak yang pengen membunuh orang. Lah padahal ada, Pak. Yesus itu pernah membuat perumpamaan perjamuan kawin anak seorang raja kalau nggak salah ya. Nah, dia mengirim utusannya dibunuh, Pak. Mengirim siapa dibunuh? Mengirim anaknya sendiri dibunuh, Pak. Jadi ya, menurut saya maksudnya dari dulu tuh Tuhan itu mengirim nabi-nabinya pun ada yang dibunuh, ada yang diangkat, ada yang banyak yang dibunuh, ya kan? Dinyatakan banyak yang dibunuh juga. Nah, termasuk kalau saya percayanya sih Yesus tetap dibunuh kemudian dibangkitkan ya, Pak ya. Nah, berbeda dengan orang Muslim, nah itu tidak mengapa. Tapi maksud saya adalah itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Dari dulu Tuhan mengutus nabinya pun ya dibunuh, Pak. Dibunuh, terus ada yang nabi yang diangkat, ada yang nabi yang diangkat ke surga, memang ada gitu ya. Nah, tapi ya menurut saya menjadi hal yang wajar kalau kemudian orang yang menjadi tidak wajar kalau kemudian orang-orang yang membunuh nabi sejak dahulu itu dibenarkan untuk misi pemulihan bangsa itu, kan menjadi aneh gitu. Wah, nabi dulu mati syahid istilahnya. Nabi siapa yang mati syahid dibunuh oleh bangsa Yahudi di kala itu, artinya dia menjadi mati syahid dan orang di kala itu langsung menjadi misi Tuhan, yaitu membunuh nabi. Lah kan bukan. Nah, kalau kita setuju bahwa salib itu adalah puncak karya keselamatan, bahayanya adalah kita harus setuju bahwa itu Kristen itu mendukung penumpahan darah, Pak. Begitu. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
juga Iya, Pak Ibu. Aderstone. Sekedar saya dari kemarin, mohon izin ya, saya ngedenger ini dari kemarin sampai jam 3 pagi. Iya, Ibu. Kok saya berpikirnya cuma begini ya Bang Juma ya. Ini nih mereka ini, sorry saya nyebutnya mereka ya. Mereka ini hanya menyalahartikan bahasa Ibrani dulu sebetulnya. Dalam artian begini, ketika peristiwa penyalipan itu terjadi, kita sudah tahu di Injil Barnabas disebutkan apa yang diteriakan oleh Isa alaihissalam saat itu. Dan di agama kita pun dalam Al-Quran, kalam Allah, itu kedudukan Nabi Isa itu selalu diistimewakan. Jadi di sini kita hanya berdiskusi tentang ayat dan firman sebetulnya. Tapi mereka menyalahartikan dengan keimanan yang keblinger kalau buat saya. Keimanan yang keblinger seperti kalimat antara umatku dan anakku. Betul. Nabi Isa itu lahir dari keturunan langsung dari Ismail turun ke Daud semua. Dan Rasulullah lahir di zamannya dari kaum Jahiliyah Quraisy saat itu. Hanya perbedaan zaman dan bahasa. Tapi mereka menganulir itu seakan-akan seperti yang disampaikan tadi, bahwa darah daripada Yesus bisa menjaminkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal pun dijaminkan oleh Allah sebetulnya untuk semua umatnya. Momot menurunkan ibu tadi. Saya pun tidak kenal ibunya dari mana, Islam atau dari mana. Tapi kelihatannya Islam sih, cuman kenapa nggak pakai hijab ya depan umum ya? Berbicara agama, tetapi kalau Muslim udah pakai hijab itu nggak cocok. Itu sama halnya apa ya? Enggak deh, enggak masuk deh kurasa, nggak masuk. Oke Bang, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum saya naikkan sahabat kita yang non Muslim lainnya. Silakan. Terima kasih untuk diskusinya Pak Zuma. Sama-sama Bang. Baik, sehat terus Bang, sehat terus. Sehat Pak. Ya. Makasih ya. Masya Allah, luar biasa. Ya ini teman-teman kita non Muslim, kalau diskusinya kayak abang tadi itu mantap kali. Damai kita berdiskusinya. Terus mohon maaf nih kepada saudara-saudara kami Muslim, Muslimah, kalau mau naik di Komal, ditonton ribuan manusia gitu ya, punya ilmu, punya talenta, punya basic yang ya bisa diandalin. Tolonglah gunakan gimana ya, adab sebagai seorang wanita muslimah itu pakai hijab lah. Bicara agama kok gimana dong? Sama halnya kita mengatakan orang, kenapa kamu nggak pakai hijab? Pakai mukena, pakai jilbab, tapi di bawah nggak pakai celana. Merendahkan Islam, bukan mengangkat Islam, tapi merendahkan Islam itu namanya. Halo, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang, Bang Juma. Siang, selamat siang. Ketemu lagi kita. Oh iya ya, kita pernah ketemu berarti ya, Bang Juma ya. Boleh, udah pernah. Oh iya, wah menarik sekali ya. Saya tertarik. Akhir-akhir ini saya melihat eskalasi dari diskusi Bang Juma itu makin menarik dan kelihatan memang dialogis, bukan monopoli gitu. Nah, makanya saya memberanikan diri dengan segala keterbatasan saya. Benar dong? Iya, silakan. Kalau masih kayak kemarin-kemarin cuma memonopoli dan tidak terima argumen, ya saya kira gak perlu gitu loh. Tapi ya saya tertarik kembali untuk bisa dialog dengan Bang Zuma. Saya kira menarik gitu. Itu makin baik saya kira. Karena perdiskusian itu perlu saya kira. Itu sih kalau saya dari awal Bang Zuma. Baik. Di Islam pun dikatakan demikian. Berdebatlah dengan cara yang baik. Betul. Jadi Sama di Kristen juga. ada perintah. Siap. Betul. Nah ini saya coba untuk mengangkat tema percaya Yesus tidak binasa kan gitu. Karena di kami Islam nih, ketika berbicara tentang percaya, yakin, itu kan berarti iman. Betul. Beriman kepada para nabi itu adalah hal mutlak dalam Islam. Nah, beriman kepada nabi berarti memperoleh hidup kekal. Betul. Nah, di sisi yang lain, saudara kami Kristen juga percaya Yesus itu tidak binasa.
Yohanes 3 nomor 16. Nah, cuman yang ingin saya dipahamkan di sini itu percaya Yesus seperti apa gitu. Percaya apanya Yesus ini yang harus dipercayai untuk memperoleh hidup kekal. Silakan. Oke, baik. Mungkin sebelum menjawab itu, saya kira mohon maaf, ini bukan curhat tentunya. Saya berharap nanti argumen saya ini adalah argumen saya, tidak ya nanti bisa Bang Zuma potong ketika Bang Zuma merasa, oh berhenti, saya harus tanggapi, gitu ya. Nggak apa-apa, gitu ya. Dan saya tidak permasalahkan apakah saudara Bang Zuma dalam hal ini percaya atau tidak, terima atau tidak, itu nggak masalah. Itu belakangan saya kira. Oke, saya boleh menanggapi yang tadi Bang Zuma ya, gitu ya. Boleh, silakan. Nah, terima kasih. Oke, betul bahwa di dalam iman Kristen, di dalam kekristenan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dan barang siapa yang percaya kepada beliau, pada Yesus gitu ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tadi Bang Zuma sudah mention ayat itu dalam Yohanes 3 ayat 16, itu jelas. Nah sekarang Bang Zuma masuk lagi lebih dalam tuh, Yesus seperti apa, yang sebagai apa, kira-kira itu kan. Nah, oke, untuk menjawab itu tentu pertama-tama saya berangkat bahwa kepercayaan kami kepada Yesus itu diikuti oleh kepercayaan kami kepada kitab suci, Alkitab tentunya. Nah, kalau kita bicara soal Alkitab, tentu saya kira juga Bang Zuma lebih tahu dari saya, tahu lah gitu ya, bahwa Alkitab itu terdiri dari dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini kedua hal itu menjadi informasi, sekaligus itu adalah firman Allah, yang kenapa kemudian kami percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Barang siapa percaya kepada beliau, tidak binasa melainkan beroleh kekal. Nah, saya jawab, Yesus sebagai apa? Nah, kami percaya bahwa di dalam pemahaman Alkitab mencatat misalnya ya, di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan nanti di dalam ayat 14 bahwa firman, logos itu yang mention kepada Yesus itu adalah menjadi manusia. Dan kemudian nanti kita melihat di dalam Filipi pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-10, dijelaskan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Jadi kesimpulannya bahwa kami percaya bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan juga manusia. Itu yang menyelamatkan. Berdasarkan dalil Alkitab yang saya bacakan tadi, dan tentu ada banyak lagi. Itu dulu tanggapan saya, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi sudut pandang kita berbeda dikarenakan sumber yang kita gunakan juga berbeda. Saudara menggunakan Yohanes 1. Kalau saya dalam tataran iman saya sebagai seorang Muslim harus berpacu kepada pengakuan Isa alaihissalam, kan gitu. Nah, saya menemukan itu di dalam Bible, pengakuan Yesusnya, bahwasanya ketika Tuhan Bapa dalam pandangan Kristen mengutus Yesus sebagai jalan keselamatan, percaya Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya Yesus kemudian menganulir ucapan Bapa ini. Aku berkata kepadamu, Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, ketahuan kan? Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini Yesusnya yang mengatakan, barang siapa yang percaya, maka dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maaf, ini sudut pandang saya sebagai seorang Muslim. Ketika saya membaca seluruh rangkaian pekerjaan Yesus dari A sampai Z di dalam Bible itu, tidak mampu menghantarkan saya untuk memahami bahwa apa yang dipekerjakan Kristen hari ini itu adalah sama dengan pekerjaan yang Yesus lakukan. Maaf, ini pandangan saya. Misalnya ibadah minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, tidak puasa 40 hari 40 malam, kemudian adanya Natalan, percaya kepada Paulus, bla 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 dan seterusnya. Cerminan yang diperlihatkan secara teori praktek orang-orang Kristen sekte apapun hari ini itu tidak seirama dengan apa yang menjadi pekerjaan Yesus pada saat Yesus turun ke bumi. Sementara barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan memegang perintahku dan melakukan apa yang aku perintahkan. Maka dialah kategori orang-orang yang mengasihi aku.
Sekali lagi minta maaf, saya tidak menemukan ini ada pada perilaku kekristenan orang-orang Kristen. Demikian sementara, silakan. Terima kasih buat itu, Bang. Nah, saya tanggapi lebih jauh lagi. Nah, tadi Bang Zuma juga sudah mention tentang Yohanes, kalau saya nggak keliru itu 17 ya, 17 yang dimana Yesus mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, percayalah kepada Dia yang mengutus aku, gitu. Di dalam iman Kristen sekali lagi, dalam kepercayaan kami, nah saya berangkat lagi nih dari Alkitab nih, bahwa Yesus itu betul utusan. Kita tidak menyangkal itu. Tidak menyangkal itu bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah manusia, dia lapar, dia haus. Betul bahwa Alkitab mengatakan itu. Tapi, nah ini mohon maaf sekali lagi ya, kalau saya bisa pakai diksi ini, inilah yang kemudian saya bilang, kesalahan berpikir dari teman-teman, mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan saudara dan termasuk Bang Zuma sebagai yang tertua dan senior dari saya. Kesalahan cara berpikir itu adalah melakukan lompatan logika di dalam memahami Alkitab itu sendiri. Tadi saya sudah bilang bahwa kami percaya bahwa Alkitab itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Jadi kita tidak hanya bisa terima kalau di digital itu ya, itu ayat merah, ayat-ayat yang merah gitu ya, tulisan-tulisan merah itu merujuk kepada langsung vokal langsung dari Yesus sendiri gitu loh. Ada juga kesalahan dari orang Kristen sejenis itu. Jadi mereka pikir bahwa ini loh Yesus ngomong loh. Nah, tapi giliran yang lain mereka tidak peduli dengan itu. Nah, itu saya bilang kesalahan berpikir itu pertama. Yang kedua, kesalahan berpikir lagi, tidak memahami secara komprehensif atau holistik tentang kitab itu. Secara khusus kalau kita belajar tentang Injil Yohanes sendiri gitu ya. Kita harus jangan lupa di dalam prolog dia, di dalam dia membuka kitab itu, di dalam dia menulis, tadi yang saya mention juga dari awal, bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Firman gitu loh, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nanti di dalam 14 itu. Jadi di sini tuh kita harus melihat bagaimana Yohanes memberikan informasi bahwa Yesus yang dia kenal itu adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dan kita jangan lupa juga, ternyata Yohanes itu tidak hanya menulis kitab Yohanes, Injil Yohanes. Nanti kita juga melihat tuh di dalam surat-surat dia. Surat biasa itu surat umum gitu kalau dikategorikan. Jadi dia juga menjelaskan yang kami sampaikan, yang kami beritahu kepada kalian adalah yang telah kami raba, yang telah kami lihat, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, baik. Sederhana bagi saya, kalau yang tadi itu kan konsep-konsep sudah masuk ke ranah iman. Tapi bagi saya, sebagai orang yang bukan beriman layaknya seorang Kristiani, saya hanya berpacu kepada apa yang tertulis, penegasan Yesus tentang dirinya, kan gitu. Tadi di situ dikatakan terkait percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya loh, percaya Yesus, bukan percaya kepada yang lain. Bukan percaya kepada Yohanes, kepada Paulus, tapi kepada Yesusnya. Tolak ukur percaya menurut Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku pasti memperoleh hidup kekal. Nah, cara untuk memperoleh hidup kekal itu adalah melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Sekali lagi, ketika kita melihat kacamata kita masing-masing terhadap perilaku keagamaan Yesus pada saat dia di tengah-tengah kaumnya, beliau adalah seorang praktisi Torah yang taat. Beliau adalah seorang Yudaisme yang taat, menjalankan tradisi nenek moyang mereka dengan tolak ukurnya firman Tuhan. Nah itu. Sedangkan hari ini ketika Anda mengatakan saya melakukan loncatan berpikir yang tidak seharusnya, ya silakan aja. Tetapi yang saya melihat secara global, seluruh sekte di Kristen itu tidak mencerminkan pekerjaan Yesus pada saat Yesus memberikan suri teladan terhadap muridnya. Ini yang saya tidak temukan. Jadi ada kekosongan ketika kerangka berpikir ini kita urai, ada kekosongan di kerangka itu di mana perilaku pekerjaan yang dilakukan oleh saudara kami Kristen tidak mencerminkan apa yang kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, maka dia telah mengasihi aku. Sederhana, sangat sederhana. Tetapi yang diperhatikan oleh saudaraku Kristen bukan cerminan dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus praktekkan. 1 Yohanes 2 nomor 6,
barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, atau mengaku muridnya, atau mengaku pengikutnya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yudaism. Oke, silakan. Oh, nah inilah sekali lagi saya pakai diksi saya ya. Saya kira ketika saudara secara khusus Bang Zuma dalam hal ini ya, memahami tentang ayat yang mengatakan secara eksplisit bahwa barang siapa percaya kepada aku, dia harus mengikuti pekerjaanku. Pekerjaan dengan cara hidup itu berbeda. Oke, perlu saya akui secara hal ini bahwa kalau kita melihat di dalam kehidupan Yesus sebagai dia manusia saat itu, tentu dia ngikutin tradisi Yahudi. Betul, itu benar. Tradisi Yahudi, misalnya salah satu dia disunat, dia ikut setelah 8 hari disunat. Nah, disinilah kemudian kita harus melihat bahwa cara hidup Yesus tentunya, misalnya disunat, berpuasa, kemudian harus pakai, di budaya Timur Tengah saat itu kan tentu mereka pakai baju-baju yang misalkan pakai kasut tali, sendal jepit, bukan sendal jepit yang kayak kita, pakai yang selayaknya kayak jubah. Itu bukan pekerjaan, tapi cara hidup, gaya hidup sesuai konteks zaman itu, tradisi zaman itu. Nah, di dalam kekristenan tidak seperti itu, Bang Zuma dan teman-teman. Tidak seperti itu, ya. Ya, sekali lagi mendefinisikan kalimat Yesus, kata-kata Yesus yang dikatakan barang siapa percaya kepada aku, harus ikutin pekerjaanku. Bukan berarti kita harus ikut cara hidup konteks tradisi Yahudi saat itu, gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita harus melihat lebih jauh sekali lagi, komprehensif di dalam hal ini, rule atau core value, core iman dalam Kristen itu secara keseluruhan Alkitab, maka kita harus membaca kitab yang lain, bukan hanya kitab keempat Injil itu tuh, informasi tentang Yesus gitu loh. Ya, bukan berarti nanti misalnya kitab surat-surat Rasul Paulus, surat Ibrani, kemudian Wahyu, dan beberapa hal yang lain, dan perjanjian lama juga, bukan tentang Yesus, enggak. Memang itu tidak secara langsung disampaikan oleh Yesus, tetapi firman Tuhan itu, Alkitab itu sekali lagi, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3:16, jelas itu diilhamkan. Jadi sekali lagi Bang Zuma dan teman-teman, bahwa perkara cara hidup Yesus saat itu kami tidak ikutin, ya memang tidak ada perintah seperti itu kok. Yang perintah langsung itu adalah apa? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia. Dan secara ini yang ketiga saya terangkan kepada saudara dan teman-teman. Yang ketiga, di dalam kekristenan itu list dari cara hidup, misalnya bagaimana cara mandi, bagaimana cara berdoa bahkan gitu ya, bagaimana harus pakai pakaian, tidak diterangkan. Kenapa? Di sana diterangkan bahwa kita itu punya hikmat, kita bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, dan yang buruk. Tentu memang saya perlu akui ada orang-orang Kristen yang salah paham tentunya, misalkan kayak ke gereja tapi pakai pakaian yang tidak layak, yang ya you can see gitu loh. Nah, itu yang keliru. Harusnya tidak perlu dicatat buat dia, kamu harus pakainya begini loh ya. Nah, itulah cara pandang di dalam kekristenan Bang Zuma. Sekali lagi di dalam memahami kalimat Yesus yang tadi bilang barang siapa percaya kepadaku harus melakukan pekerjaanku, bukan berarti yang kita ikutin adalah cara hidup konteks saat itu. Karena memang hidup Yesus saat itu sangat dekat dengan konteks Yahudi, maka dia harus hidup seperti itu. Saya kira juga, tanpa unsur penghinaan, tanpa disclaimer, tanpa TikTok perhatikannya, tanpa ada unsur penghinaan, misalkan saudara Muslim, Nabi Muhammad Rasulullah yang kita banggakan gitu ya, tentu misalnya cara berpakaian beliau itu kan suka pakai kasut tali yang dulu konteks zaman itu. Tentu teman-teman juga tidak seperti itu kan, tidak mesti begitu kan, harus ikutin quote and quote tetek bengeknya seperti itu kan, enggak kan. Tapi yang kita lihat itu adalah secara keseluruhan yang memang relatable dengan kita, bukan berarti kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Itu yang saya maksudkan Bang Zuma dan teman-teman. Oke, baik. Kalau dari sudut pandang umat Islam terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW itu ada dua hukum. Sorry. By the way, saya tidak ada niat untuk menyinggung ke situ ya. Saya kuat. Iya. Nggak apa-apa. Aman. Ini diskusi nggak apa-apa. Jadi kepada Nabi Muhammad ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Jadi yang wajib itu yang harus diakui bahwa kami mutlak harus mengikuti yang wajib. Tapi yang sunnah mengikuti boleh, tidak mengikuti tidak apa-apa. Ya. Nah, itu yang pertama.
Kemudian ketika saudara saya ini mengartikan bahwa bukan berarti seperti itu dan seperti ini, itu saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Saya hanya memandang dari sudut pandang saya, menilai data. Sama seperti ketika Yesus mengatakan dunia harus tahu, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, bahwa aku melakukan seperti apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu Yesus. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan pekerjaan seperti apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Satu. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kemudian yang ketiga, di dalam data Yohanes 8 nomor 29, di situ dia mengatakan begini. Aku senantiasa mengasihi Bapa sebab Bapa menyertai aku senantiasa, disebabkan karena aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Nah, kemudian Matius 19, murid bertanya kepada beliau, Yesus, apa yang kami harus lakukan supaya kami memperoleh hidup kekal? Kata Yesusnya, yang pertama adalah kamu harus melakukan segala perintah Bapa. Yang kedua, jual seluruh hartamu, karena yang datang ini adalah orang kaya. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kedua-duanya ini sudah kamu lakukan, barulah kamu jadi pengikutku. Ikutlah aku. Nah, artinya bahwa Yesus lagi-lagi mempraktekkan pola hidup sesuai dengan perintah Elohim. Jadi tidak ada cerminan bagaimana kita mendudukkan apa yang Yesus ajarkan, percaya kepadanya, hidup ala Kristen itu nggak ada. Tetapi Yesus ketika dipercayai, Yesus ketika dikasihi, maka orang itu akan tampil seperti seorang Yudaism, bukan seperti orang Kristen. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan, percaya Yesus tidak binasa, artinya ketika percaya, melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan, maka ketika mempraktekkan pekerjaan yang Yesus kerjakan, tidak menjadikan orang itu menjadi Kristiani, tetapi menjadikan orang itu menjadi seorang Yudaism. Ya, itu yang tertulis, Tapi kalau saudara mengatakan tidak harus begini, ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Silakan. Oke, saya bisa tanggapin soal itu. Iya, silakan. Oke, baik. Apa yang Bang Zuma kasih tahu menyimpulkan pada akhirnya bahwa ketika mereka percaya Yesus harusnya hidup layaknya Judaism, betul ya? Itu kan kesimpulan Bang Zuma. Nah, saya kira, saya pakai diksi ini lagi. Saya kira inilah kemudian lagi adalah kekeliruan dalam berpikir. Sebab Judaism dengan kekristenan itu beda, jelas. Cara hidup Yesus saat itu memang Judaism, benar. Karena dia dalam konteks Yahudi saat itu. Gitu loh. Bagaimana dia cara berdoa, bagaimana dia cara makan, tentu. Nah, inilah yang saya bilang tadi, bahwa kita harus melihat secara keseluruhan gitu loh. Ada kitab-kitab yang lain yang menjelaskan gitu, bahwa kita itu tidak hidup lagi seperti Judaism. Judaism itu kan masih hidup di dalam hukum Taurat, di bawah aturan hukum Taurat. Nah, sedangkan kekristenan tidak seperti itu. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah, gitu. Tetapi bukan berarti kita hidup di bawah kasih karunia Allah, hidup sebebas-bebasnya, enggak kok. Karena nanti kalau kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, bahwa jangan menyalahgunakan kemerdekaan kamu untuk berbuat dosa. Atau misalnya kita baca dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-1 dan juga ayat 15. Ketika orang-orang bertanya, lah kalau begitu, kalau kita sudah dibawa kasih karunia Yesus, lalu kita bisa bebas dong melakukan segala hal? Tidak. Paulus katakan tidak. Sekali-sekali tidak demikian. Justru kita harus hidup untuk menghasilkan buah, untuk kemuliaan Tuhan. Yang kemudian, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10, bahwa kita ini buatan Allah, gitu loh. Dari sejak semula didesain demikian, untuk melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan tentunya. Nah, jadi sekali lagi kalau saudara bilang bahwa menjadi Kristen bahwa sama dengan Judaism, itu adalah kesalahan berpikir yang sangat luar biasa. Ya, jadi dasar-dasar dari kehidupan Kristiani hari ini apa? Menjaga ibadah. Itu jelas bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan orang-orang saat itu. Gitu. Iya. Oke, silakan. Iya. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 7:49. Oke. Orang banyak ini yang tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak mempraktekkan kemudian Taurat, terkutuklah dia. Yohanes itu kata Yesus. Di
Yohanes 7 nomor 49, dan juga Yesus berkata di murid-muridnya di Matius 23. Apa kata beliau? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau mengikuti mereka, sebab mereka hanya menteorikan, tidak mempraktekkan. Berarti Yesus membimbing murid-muridnya untuk mempraktikkan Taurat. Jadi kalau saudara mengatakan tadi Yesus hidup ala Yudaism karena pada saat itu memang dia dekat sebagai seorang Yudaism, bukan di situ intinya. Intinya adalah ketika kita nonton film, pelakunya Yesus di sana sebagai orang yang menikmati film sebagai aktor, Yesus sudah mempraktekkan Kristen atau Yudaisme. Yesus mempraktekkan Yudaisme. Berarti kalau percaya kepadanya, maka harus hidup ala Yudaisme karena Yesus mempraktekkan itu, bukan hidup ala Kristen. Itu maksud saya. Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan. Apa pekerjaanku? Sabat, tidak makan babi, bersunat, dan itu pekerjaan-pekerjaanku. Kalau percaya, lakukan itu. Kalau tidak percaya, tapi menentang itu, ya berarti Anda tidak memperoleh hidup kekal. Yang memperoleh hidup kekal, yang percaya mempraktekkan apa yang aku kerjakan. Tetapi yang mengklaim dirinya juga mengikuti pekerjaanku, tetapi tidak melakukan, percaya kepada aku tapi tidak melakukan apa yang aku pekerjakan, maka itu masuk ke dalam Matius 15 nomor 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan pekerjaan yang mereka kerjakan adalah perintah manusia. Jadi percuma mengatakan ini untuk Yesus, ini kami adalah pengikut, tapi yang kita praktekkan bukan perintahnya. Percuma kata Yesus. Dan satu-satunya umat yang beribadah ke Yesus kan hanya Kristen. Berarti ucapan itu ditujukan kepada, ya mohon maaf, kepada Kristen. Karena kalau saudara saya mengatakan bahwa bukan seperti itu maksudnya, berarti Anda sedang ingin menjangkali Yesus. Karena Yesus mengatakan barang siapa percaya, dia melakukan apa yang kukerjakan. Saya kira begitu. Silakan. Saya tanggapinya. Nah inilah sekali lagi mohon maaf. Saya dengan segala berat hati ya, kesalahan dalam berpikir sekali lagi Bang Suman, saya kira ya, bahwa ketika menafsir atau memahami ayat-ayat itu melepaskan dia dari konteksnya. Teks itu tidak bisa dipahami tanpa konteks. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tadi ada banyak ayat yang Bang Zuma mention tentang Yesus yang ngomong kepada orang Farisi. Dikatakan salah satu bahwa ikutilah apa yang mereka ajarkan, tapi jangan ikutin hidup mereka. Lalu kemudian tiba-tiba Bang Zuma menyimpulkan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, ya orang Kristen. Jadi ya berarti itu kalimat itu kepada orang Kristen itu keliru sekali lagi. Nah, saya perlu terangkan ya Bang Zuma ya. Di dalam Matius 23 itu jelas bahwa di sana itu Yesus sedang menegur orang-orang Farisi dan sekaligus memberitahu kepada audiens yang lain, kepada para murid dan pengikut yang lain bahwa lihat loh, itu ada orang Farisi loh yang merasa dirinya lebih hebat, lebih agamais, religius, bahkan berdoa di samping jalan, teriak-teriak. Nanti kalau kita baca itu ya di dalam Matius pasal 6, diajarkan oleh Yesus, janganlah berdoa seperti mereka, sebab mereka itu munafik, orang-orang sombong, tetapi justru hidup mereka itu jauh dari Tuhan. Contoh, orang-orang Farisi itu jago menampilkan yang baik-baik, tapi tidak bisa mengikutinya gitu loh. Taurat itu mereka jago hafal, apalagi orang-orang Farisi. Di bagian mereka 630 mereka uraikan tuh hukum Taurat itu, mereka jago hafal tapi tidak bisa menghidupinya. Salah satunya adalah apa? Tidak peduli dengan kehidupan janda, fakir, miskin. Terus ketika ada orang yang jatuh di lubang, mereka tidak mau tolong hanya karena itu adalah hari Sabat. Jadi jelas kalimat itu bukan ditujukan kepada mereka yang ikut Yesus, pengikut Yesus. Yang mau di-mention Yesus adalah, yang mau ditegaskan Yesus bahwa jangan sampai lo ya, keagamaanmu itu adalah alat untuk kamu memperalat Tuhan seolah-olah supaya kamu lebih baik gitu. Padahal enggak, jauh. Nah kemudian percuma ibadahmu itu. Nah Yesus pernah menghati orang-orang Farisi bahwa ibaratnya kalian itu kayak kuburan gitu loh. Di dalamnya tulang belulang, hati kalian tuh jauh dari Tuhan sebenarnya. Bukan Tuhan yang kalian sembah sebenarnya, tapi kalian sedang menunjukkan siapa diri kalian supaya kalian dipuji. Kira-kira itu Bang Suma sekali lagi. Kalau kita mau bahas tentang ayat-ayat tadi yang Bang Suma mention. Oke, baik.
Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suara aku. Ya, Jadi kalau berbicara mengenai suara Yesus, berarti perintah-perintah Yesus kan gitu. betul. Dan mengikuti aku artinya apa yang Yesus perintahkan. Kan Yesus sudah mengatakan tuh dalam Yohanes 14 tadi. Oke. Kata Yesusnya, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Jika kau mengasihi aku, kau akan melakukan apa yang aku perintahkan. Mengasihi aku loh. Ya, ya. Nah, kalau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, berarti kau tidak mengasihi aku. Kalau kau tidak melakukan apa yang aku perintahkan, berarti kau bukan pengikut aku. Nah, sekarang kalau saya melihat sudut pandang Kristen dalam beragama, tidak ada yang Yesus perintahkan, yang Kristen lakukan. Contoh, mingguan, Natalan, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus. Itu tidak diperintahkan oleh Yesus. Oke. Ketika Yesus ditanya, apa yang saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Bapa. Apa perintah Bapa? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian lama dong. Kristen lakukan enggak? Enggak. Jadi bagaimana bisa dikategorikan orang Kristen ini sebagai orang percaya, sedangkan yang disebut percaya Yesus adalah yang melakukan pekerjaan Yesus. Nah, apa yang Kristen praktekkan hari ini sebagai pekerjaan Yesus? Enggak ada. Enggak ada. Yesus ketika tampil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa perintahkan kepadanya, dia tampil selainnya sebagai seorang Yahudi taat, bukan sebagai Kristiani taat. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya masih berpegang pada prinsip saya. Saya tidak menemukan adanya Kristen yang melakukan pekerjaan Yesus. Karena Yesus mengatakan, yaitu tadi, kalau mengasihi, melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Memegang perintahku, berarti mengasihi aku. Nah, sekarang perintah mana yang saudara kami Kristen lakukan, yang saudara kami Kristen praktekkan? Dari Yesus. Sampai harus ibadah minggu, menyembah Dia, menghalalkan segala makanan yang diharamkan, dan seterusnya. Gitu Bang. Karena secara praktek pekerjaan Yesus, sekali lagi, Dia adalah pelaku Taurat yang taat. Oke. Sedangkan Kristen enggak sama sekali. Demikian. Oke, saya tanggapin sekali lagi Bang Zuma. Saya ulang seperti yang tadi. Saya kira ini kayaknya ada miss kita beda memahami hal ini ya. Yang Bang Zuma kayaknya saya kira ya, dan teman-teman pahami tentang definisi pekerjaan yang dimaksud Yesus adalah cara hidupnya. Itu yang saya duga besarnya. Jadi ketika Yesus ngomong bahwa pekerjaan kau adalah melakukan perintah Bapa di surga, yaitu adalah ketika dia tidak makan babi, dia sabat, kemudian puasa. Nah itu beda ya Bang Zuma. Saya kira ya, secara teologis itu sudah berbeda jelas, jauh sekali. Itu cara hidup namanya, pola hidup, gitu loh. Oke, itu bukan berarti pekerjaan, enggak. Itu cara hidup gitu loh. Misalnya kayak Bang Zuma nih, mohon maaf, ini saya for example ya. Bang Zuma kan tampil, sorry sekali lagi disclaimer Bang Zuma, supaya ini dekat dengan kita istilah ini, dekat dengan penonton juga. Bang Zuma kan mereka mengenal Bang Zuma itu adalah orang yang pinter, agamais dan sebagainya macam. Tetapi kan kita tidak tahu cara hidup Bang Zuma di luar sana, betul ya? Ini contoh for example ya. Saya yakin, hakul yakin lah gitu ya. Bang Zuma itu benar-benar Muslim yang taat, baik gitu loh. Nah, pekerjaan Bang Zuma dengan cara hidup Bang Zuma itu jelas berbeda. Betul kan? Oke? Itu jelas berbeda. Nah, itulah yang dimaksudkan Yesus ketika Bang Zuma misalnya, mohon maaf sekali lagi, mungkin suka mukul orang, mohon maaf sekali lagi, mungkin berzina, contoh ya, di luar sana main perempuan, contoh sekali lagi. Itulah yang dimaksudkan Yesus. Ini loh, lihat loh, orang itu loh, bagus banget ajarannya, tapi cara hidupnya itu berbeda. Nah, itu yang nggak boleh ditiru. Nah, terkait Yesus di sini yang dikatakan bahwa aku mengenal murid-muridku, itu kan seruan gembala kepada para kawanan dombanya, kepada para muridnya gitu loh. Sekali lagi di dalam definisi iman Kristen, apa yang menjadi cara hidup Yesus itu bukan patokan cara hidup kami orang Kristen di seluruh dunia. Bukan itu. Yang dimaksudkan perintah itu adalah ketika Yesus datang hadir di dunia, itu membawa misi Allah, memberitahu kepada manusia bahwa hai manusia, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri dengan cara hidupmu. Nah, juga Bang Zuma, fun fact-nya adalah
Yesus juga tidak ada perintah secara langsung bahwa tidak boleh makan babi, tidak boleh beribadah hari Minggu. Tidak ada seperti itu. Saya yakin tidak ada. Karena saya mau pelajari. Nah, terkait bagaimana kami kok bisa makan halal haram itu gitu ya. Babi gitu contoh. Ini kita masuk lagi kepada kitab yang lain. Misalnya kitab-kitab Rasul Paulus bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Gitu loh. Jadi tidak ada lagi bagi kami, oh ini haram, itu tidak haram, itu halal. Nggak ada lagi hukum haram dan halalnya. Yang ketiga selanjutnya Bang Zuma, tadi saya sudah mention di awal juga, saya sudah sebut itu bahwa kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat tentunya, karena hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam penyaliban Yesus Kristus. Yesus sudah hadir menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat itu tuh. Kira-kira itu Bang Zuma. Oke. Jadi pekerjaan dan cara hidup. Yesus itu sebagai Mesias, cara hidupnya adalah pekerjaannya adalah cerminan hidupnya. Yesus mempraktekkan Taurat, itulah cara hidup dia. Itulah pekerjaan dia. Pekerjaannya adalah cara hidupnya. Yesus memilih cara hidup dengan bertekun terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan ya Taurat. Sama seperti Bang Zuma. Cara hidup Bang Zuma adalah memilih bagaimana cara hidup sebagai seorang Muslim. Maka pekerjaan sebagai seorang Muslim saya praktekkan dalam kehidupan saya, termasuk bertablik seperti ini, menyeru kepada amar ma'ruf. Itu adalah cara hidup sebagai seorang Muslim. Cara hidup saya sebagai seorang Muslim itu adalah pekerjaan saya. Di antaranya duduk di sini, memberikan kemudian edukasi kepada anak bangsa. Itu cara hidup saya dan itu adalah pekerjaan saya. Yesus juga melakukan hal tersebut. Cara hidup Yesus adalah mentaati hukum Torah dan pekerjaannya adalah mempraktekkan perintah Tuhan yang ada di dalam Torah. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Sedangkan saudara saya Kristen, mereka melakukan kepercayaan terhadap Yesus, tapi pekerjaannya bukan pekerjaan Yesus. Apa yang Yesus pekerjakan, praktekkan, tidak dipraktekkan oleh Kristen. Kan teorinya sederhana. Melakukan pekerjaan yang aku kerjakan itu adalah orang yang percaya kepadaku. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaannya itu meliputi sebagai praktisi Torah. Setiap hari pekerjaannya adalah bla 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 bla. Orang yang mengaku percaya kepadanya harus hidup sama seperti beliau. Nggak bisa tidak. 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup ala Yudaism. Maka orang yang percaya hidup ala Yudaism, malah jadi Kristen. Jauh panggang dari api. Kemudian, saudara, ketika Anda menanggapi tadi tentang apa yang Yesus katakan dalam Matius 15 tadi itu, nomor 9, percuma mereka beribadah sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu perkataan Yesus kepada ahli Taurat. Ahli Taurat beribadah kepada Elohim, tetapi praktek-praktek kehidupan mereka tidak berdasarkan Taurat. Makanya Yesus mengatakan jangan kau ikuti mereka. Nah, Kristen juga begitu, beribadah kepada Yesus, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Minggu bukan perintah Tuhan. Makan babi bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat bukan perintah Tuhan. Natalan bukan perintah Tuhan. Menyembah Yesus bukan perintah Tuhan. Tidak ada yang dilakukan oleh Kristen adalah perintah Tuhan. Terkait yang Anda katakan bahwa Yesus mati di salib untuk menggenapi, ini keliru. Ini adalah penyakit yang sudah akut. Yesus itu ketika datang, dia mengatakan di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Muncul pertanyaan, apakah Paulus dan pengikutnya Kristen meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Bukan meniadakan lagi yang paling terkecil, seluruhnya dihilangkan dengan alasan sudah digenapi. Ini fatal. Artinya Kristen sendiri mengaku bahwa mereka tidak meniadakan yang paling terkecil, tapi meniadakan seluruhnya karena sudah digenapi oleh Yesus. Nah, kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka.
Jadi bagaimana mungkin bisa memperoleh hidup kekal kalau seperti itu adanya? Silakan Bang. Oke, mungkin nggak masalah menurut saya, itu sah-sah saja cara berpikir seperti itu. Tetapi justru saya melihat di sinilah lompatan berpikir yang sangat jauh sekali ya, yang dimana yang Matius pasal 5 yang tadi Bang Zuma mention itu ya, Matius pasal 5 tentang Yesus bilang bahwa sebelum langit gitu ya, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota gitu ya, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum semuanya terjadi itu perhatikan oleh yang dimaksudkan Yesus itu. Jadi yang dimaksudkan Yesus itu adalah tuntutan dari seluruh hukum Taurat itu. Jadi gini, saya kasih analogi ya, bahwa ini ada seorang anak nih, ada seorang anak terus disuruh melakukan satu, nggak boleh ngerokok, 2 nggak boleh berbohong, 3 tidak boleh mencuri dan sebagainya macam bla 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 bla, banyak lah gitu. Di antara sampai 10 itu dia melakukan cuma 1. Apakah dia termasuk karena dia sudah melakukan 1 dia bisa melakukan semuanya, dikatakan bahwa dia melakukan semuanya, atau sudah bisa melewati seluruh tuntutan itu? Jelas tidak. Karena yang 1 itu akan mempengaruhi seluruh hasil itu, tetap tidak akan terhitung. Harus semuanya totally gitu loh. Nah itulah yang dibilang Yesus, sebelum aku diserahkan gitu loh. Itu poin yang mau disampaikan oleh Yesus Bang Zuma. Dan itulah nanti sebabnya lebih jauh di dalam konteks jauh di dalam tulisan Rasul Paulus tentunya. Saya lihat ya, perkara apakah kemudian teman-teman percaya Paulus itu sebagai rasul atau bukan, atau dia sebagai pendusta, atau dia adalah pendiri Kristen atau apa, itu tidak masalah. Karena bagi kami sekali lagi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, wahyu sampai kejadian sampai wahyu adalah satu kesatuan sebagai firman Allah yang diilhamkan oleh Tuhan bagi para penulis, termasuk Paulus di sini. Paulus itu bukan mau meninggikan dirinya, tapi dia mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa ini loh yang Yesus lakukan loh. Yesus itu sudah menanggung tuntutan hukum Taurat itu, digenapi di mana? Di tiang salib, di kayu salib. Kira-kira seperti itu. Nah itu sebabnya kemudian kita lahir baru, kita menjadi orang percaya, kita kini bukan lagi seteru Allah, tetapi menjadi sahabat Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kematian dialah, kematian beliau itulah yang kemudian mendamaikan kita. Kira-kira begitu Bang Zuma. Iya, okay. Baik. Jadi ada hal yang perlu saya ulas-ulang kembali di sini. Terkait dengan tema saya semalam dan juga kepada teman saya tadi yang dari Kristen juga. Boleh. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya Yesus. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Penyaliban itu terjadi untuk menghalau orang-orang agar jangan percaya Yesus, bukan supaya menyelamatkan. Coba kita lihat dalam Yohanes 11. Di situ dikatakan, Yohanes 11 nomor 45, banyak orang yang percaya melawat Maria dan percaya kepada Yesus, sehingga ada di antaranya melapor ke orang Farisi dan orang-orang imam kepala mahkamah agama. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Kalau semakin banyak orang percaya, ya baguslah, harusnya bagus. Karena misi Yesus itu memang supaya dipercaya. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Nah, orang Yahudi nggak mau. Maka satu-satunya cara untuk menghentikan agar orang jangan memperoleh hidup kekal, Yesus harus disalib, Yesus dibunuh. Jadi penyaliban terhadap Yesus itu adalah menghentikan misi penyelamatan Yesus. Bukan salib menyelamatkan manusia, bukan. Tapi salib adalah memblokade misi kedatangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Apa itu? Percaya kepada Yesus, dia adalah Mesias yang diutus Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nah, orang-orang berunding, rapat mereka. Orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala. Apa yang harus kita lakukan nih? Maka Imam Kayafas mengatakan, kalian tidak tahu apa-apa dan kalian tidak insaf bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Maka mulai saat itu Kayafas bernubuat, bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan Yesus harus mati untuk bangsa Israel dan untuk menyatukan anak-anak Israel, anak-anak Elohim yang berpencar di seluruh penjuru bumi.
53-nya, maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan. Penyaliban itu menghancurkan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Tapi Kristen muncul membolak-balikkan, seakan-akan salib itulah penyelamatan. No. Penyelamatan itu ketika orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, bukan karena salib. Karena di situ diterangkan, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti percaya Yesus, bukan percaya kepada salib. Sekira begitu, Bung. Silakan kalau masih ada, silakan. Saya tanggapin ya. Gak apa-apa ya, kalau misalkan nanti Bang Zuma merasa enough dengan saya, cukup dengan saya, silakan mau turunnya langsung. Tapi kalau Bang Zuma masih merasa ini asik, boleh diskusi, boleh, saya akan terus mungkin ya. Tapi sekali lagi, soalnya saya mau izin ibadah soalnya, saudaraku. Enggak apa-apa, lanjut aja dulu. Sambil saya nunggu teman-teman dari API untuk naik. Silakan. Oke, lanjut. Nah, saya lanjutin ya. Ada beberapa Baik. hal yang Bang Zuma ya tentang tadi yang Bang Zuma mention lagi sekali lagi di dalam Yohanes 11:45. Betul bahwa saya perlu akui itu isi Alkitab benar ngomong gitu kok, bahwa inilah kemudian orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dan para pengikut dia itu mereka sakit hati kepada Yesus. Nah inilah makanya nanti kita melihat ya di dalam penyaliban Yesus itu yang begitu dramatikal itu memang ada unsur politik tapi juga ada unsur teologisnya di dalam. Politik dari segi orang Yahudi, politik dari segi orang Roma yang berkuasa saat itu, dan dari semua itu secara teologis Tuhan pakai cara itu tentunya. Nah nanti apakah ada ayat-ayatnya? Ada. Nah kita bahas dulu satu-satu tentang tadi yang Bang Zuma mention tentang Yohanes 11:45. Jadi ayat Yohanes 11:45 ini sekali lagi ini Rasul Yohanes yang menuliskan, yang seorang murid Yesus ya. Yohanes 11 itu ini adalah menjadi satu puncak dari sakit hatinya orang-orang Yahudi, murid-murid mereka, karena mereka merasa bahwa Yesus ini mengajarkan kesesatan. Kalau kita membaca di dalam Lukas ya, Bang Zuma ya, itu jelas ya. Lukas itu juga sudah mencatat bagaimana sepak terjang Tuhan Yesus saat itu yang membuat para Farisi marah. Misalnya Lukas pasal 23 ayat 2 saya baca. Ia menyesatkan bangsa kita dan melarang orang membayar pajak kepada kaisar dan mengatakan bahwa ia adalah Kristus yaitu Raja. Nah, bagi mereka ini satu kekeliruan luar biasa sekali. Yang kemudian bagi mereka sekali lagi kalimat-kalimat Yesus yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, itu penghujatan. Itu penghujatan kepada Allah yang begitu dahsyat. Karena bagi mereka bahwa Allah itu cuma satu, nggak boleh dibolak-balik. Nah itu yang kemudian. Jadi bukan satu kesepakatan untuk kemudian Yesus disalibkan supaya pengaruhnya makin meredup gitu. Itu pertama, secara politik dari orang-orang Yahudi karena mereka sakit hati kepada Yesus. Nah sekarang saya membawa kita kepada dasar teologis dalam penyaliban Tuhan Yesus. Salah satunya Bang Zuma, penyaliban Yesus itu adalah sebuah penggenapan dari nubuatan akan apa yang dilakukan Yesus. Misalnya, Yesaya pasal 53 ayat 5, saya baca di sana ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi kita nih yang memberontak, kami yang percaya nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu dalil di dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita melihat di dalam perjanjian baru tentunya. Nanti lebih menarik daripada itu. Di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan di sana, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu. Kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi jelas bahwa, atau satu lagi deh, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi statusnya kita berdosa, Yesus mati menggantikan kita. Nah ini memang akan panjang lebar lagi. Kenapa bisa demikian? Ada penjelasan secara khusus saya kira. Itu panjang lebar. Jadi sekali lagi Bang Zuma, kalau hanya melihat dari satu sudut pandang atau perspektif tentang tadi mufakat orang Yahudi itu keliru. Makanya saya bilang, kalau mau memahami Alkitab ini, harus melihat secara komprehensif dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena perjanjian lama adalah bayang-bayang dari apa yang ada di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru adalah bunga yang mekar dari bunga yang masih baru tumbuh
di perjanjian lama. Jadi itu saling melengkapi, tidak bisa dipisah. Oke? Itu. Oke, baik. Saya tanggapi khususnya Yesaya 53. Jadi gini, kenapa orang Yahudi itu disebut sebagai ahli kitab? Dan kenapa kelompok Farisi ini disebut sebagai ahli kitab? Karena mereka adalah kumpulan cendekiawan yang memang paham tentang kitab mereka. Ahli kitab yang ahli master dalam bidangnya. Kita nggak bisa menyepelekan bahwa Imam Kayafas ditunjuk dia sebagai imam tertinggi kala itu karena beliau memahami tentang kitabnya, kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Di situ ada ahli kitab, di situ ada orang Farisi, di situ ada imam kepala, di situ adalah mahkamah agama. Tidak bisa disepelekan. Jadi kalau dikatakan nubuatan Yesaya dijadikan sebagai jalan untuk menyalibkan Yesus, itu hoax. Itu mencederai ilmu pengetahuan. Kenapa? Di situ imam kepala sudah duduk sebagai pembawa nubuat. Yohanes 1:51-52 sebagai imam kepala saat itu Imam Kayafas bernubuat. Apa nubuatan Imam Kayafas sebagai ahli Taurat, ahli Yesaya, ahli kitab Yesaya? Dikatakan bahwa Yesus harus mati tahun ini juga. Untuk apa? Untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa yang lain. Maka kalau saudara Kristen saya yang tampil belakangan mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, lalu kemana perginya? Nubuatan-nubuatan itu kenapa tidak dijadikan sebagai landasan mereka menyalib Yesus? Mereka menyalib Yesus bukan karena nubuat. Mereka menyalib Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Dan ketika itu terjadi, apa yang mereka rundingkan? Mereka merundingkan membunuh Yesus. Lalu Imam Kayafas berbuat nubuat. Dan dikatakan, Kayafas berkata demikian bukan dari dirinya sendiri. Berarti ketika Kayafas bernubuat, ada dua sumbernya. Bernubuat dari bisikan iblis, bernubuat dari bisikan Elohim. Kalau nubuatan Kayafas membunuh Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan hak orang Roma, dari iblis datangnya ini nubuatan Kayafas, maka penyaliban itu adalah dari iblis. Akan tetapi kalau nubuatan Kayafas ini berasal dari Elohim, berarti Elohim menginginkan Yesus dibunuh. Dan kalau Elohim yang menginginkan Yesus dibunuh, kenapa harus imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat? Kenapa harus mahkamah agama membuat kesaksian palsu? Markus 14 nomor 1 mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4 mereka membuat kesaksian palsu tipu muslihat. Matius 26 nomor 59. Kemudian Yohanes 13 nomor 2. Kemudian diterangkan Yudas kerasukan setan bla bla. Kenapa harus terlibat semua ini? Kenapa Pilatus harus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki, bukan karena nubuat. Kenapa orang Kristen yang jauh hidupnya dari kitabnya orang Yahudi, jauh masanya dari penyaliban, justru mengatakan itu nubuat, ada di Yesaya? Lalu kenapa Kayafas bikin nubuat sendiri? Oh, karena Kayafas tidak mengerti tentang kitab Yesaya. Apa nggak salah itu? Kalau tidak ngerti, oke. Tapi dia bernubuat. Nah, nubuatannya ini berasal dari mana? Dari iblis atau dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, kenapa iblis terlibat? Kalau dari Tuhan, kenapa kesaksian palsu? Kenapa tipu muslihat? Kenapa Yesus tidak mengatakan, ayo teman-teman salib aku, ini udah sampai waktunya. Kalian menyalib saya, bla 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 bla. Imam Kayafas mengatakan, oh ya betul Yesus, mari kita berpesta untuk salam perpisahan. Tapi nggak ada penyaliban itu. Sekali lagi saya katakan, ketika kita membaca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, penyaliban terjadi tujuannya untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus kepada kaum Bani Israel. Saya kira begitu sementara dari saya, saudara. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Di sini dilanjutkan untuk saudara Pandi Ahmad. Saya akan ibadah sebentar. Silakan. Saya kira juga ada yang disampaikan. Enggak, karena saya juga mau turun, udah lama juga.
Baik, saya baik. terima kasih kepada Bang Zuma ya. Tetap semangat. Iya, iya, sama-sama, sama-sama, Bung. Nah, God Makasih bless. ya. Yo yo Iya, iya, makasih. yo yo. Oke. Dinda Pandi, minta tolong dulu di ini ya, Dek. Siap, siap. Oke, kamu bukan moderator di sini rupanya ya? Moderator kan dah. Tetap moderator. Oh gitu. Ibadah dulu kan dah, ibadah. Siap, siap. Kang Bang Dio kalau nggak sibuk, misalkan mau ke atas Bang Dio silakan. Udah moderator di sini aku Bang Zuma. Oh gitu. Iya, udah. Udah moderator kok. Oke, oke, oke. Oke. Iya, ibadah maki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.